Pada kuartal 4 tahun 2023, Unilever dengan kondisi WTWL mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 57,2% secara year-on-year menjadi 612 miliar rupiah, dengan pendapatan yang menurun sebesar 20,6% secara year-on-year menjadi 8,11 biliar rupiah. Untuk pergerakan harga sahamnya, Unilever teroreksi 7,89% dalam 3 bulan terakhir dan teroreksi 72% dari harga tertingginya 5 tahun yang lalu. Bagaimana prospek WTWL untuk tahun 2024 dan berapa harga wajar untuk saham Unilever? Halo semuanya, kembali bersama saya David Jaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan update kinerja kuartal 4 tahun 2023 Unilever Indonesia dengan kondisi WTWL, dan nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari Unilever. Pendapatan Unilever pada tahun 2023 sebesar 38,6 triliun. Angka ini turun sebesar 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 41,2 triliun rupiah. Satu-satunya segmen produk yang mengalami kenaikan penjualan domestik adalah Unilever Food Solution ya. Dan Unilever sebenarnya berhasil menekan harga pokok penjualannya 12,3% sehingga menghasilkan kenaikan laba bruto sebesar 0,67% menjadi 19,1 triliun rupiah. Tapi Unilever menaikkan beban pemasaran dan penjualannya ya, tetap beban umum dan administrasi, sehingga laba usaha Unilever mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 11,1% menjadi 6,2 triliun rupiah. Hasilnya laba bersih Unilever turun sebesar 10,5% menjadi 4,8 triliun rupiah dari yang sebelumnya 5,3 triliun rupiah, sehingga menghasilkan earning per share sebesar 126 rupiah dari yang sebelumnya 141 rupiah. Aset Unilever mengalami penurunan 4 tahun beruntun dengan rasio PBB dihargai 39,43 kali, dan angka ini sebenarnya lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio PBB 10 kali dan 5 kali yang masing-masing sebesar 54,44 kali dan 48,86 kali. Meskipun pendapatan menurun, gross profit margin Unilever mengalami perbaikan menjadi 9,71%. Angka ini yang terbaik dalam 3 tahun terakhir meskipun belum dapat menembus yang 50% seperti capaian sebelum tahun 2021. Sedangkan margin laba usaha dan margin laba bersih dari Unilever ini mengalami penurunan. Mungkin karena kemarin manajemen Unilever ya yang keluar dana tambahan dalam menghadapi isu ops atau isu boykot yang seperti terlihat pada beban usaha tadi. Dan yang harus digarisbawahi bahwa Unilever terus-menerus mengalami penurunan earning per share-nya sejak tahun 2018. Menurunnya margin laba dan earning per share yang dicetak oleh Unilever ini menurut saya merupakan dua faktor utama mengapa apresiasi pasar terhadap saham Unilever ini semakin menurun atau dinilai semakin murah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Seiring beredarnya produk afiliasi Israel yang dialamkan oleh MUI membuat pendapatan Unilever tertekan pada kuartal 4 tahun 2023 dengan titik terendah itu turun 26% hingga titik normalnya ya dalam running lab, dan manajemen Unilever sudah melakukan berbagai upaya untuk mengklarifikasi hoax pada konsumen, dan hasilnya terlihat pada saat penjualan perusahaan Januari 2024 yang telah kembali pulih 92% dari level normalnya, dan tempat dilihat juga dari market share Unilever dari segi value dan volume penjualan mengalami penurunan, tapi tidak signifikan ya untuk yang volume penjualannya, dan banyak yang memproyeksi inflasi di Indonesia akan sedikit mengalami penurunan ya meskipun tidak signifikan pada tahun 2024 ini, karena dengan ekonomi yang stabil dapat memperkuat pengeluaran atau spending masyarakat di FMCG dan konsumsi. Sejak 2021 sebanyak 4 kuartal Unilever mampu mencetak earning per share di kisaran 30 hingga 40 rupiah, dan 7 diantaranya berada di rentang 35 hingga 40 rupiah, dan dapat diadakan bahwa hal tersebut terjadi NDA faktor eksternal maupun faktor dari internal emiten ini bekerja atau berjalan sesuai dengan kondisi yang normal dan tanda kutip untuk 3 tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, dengan asumsi Unilever dapat mencetak setidaknya earning per share 35 rupiah tiap kuartalnya, maka setelah penuh pada tahun 2024 ini Unilever dapat mencetak earning per share sebesar 140 rupiah.
Dan kalau saya menggunakan metode disordered acid flow untuk menghitung nilai wajar dari Unilevel dengan rata-rata beli acid flow 3 tahun terakhir yang digunakan sebagai base untuk proyeksi beli acid flow 5 tahun ke depan, dan dengan tahun 2024 karena kinerja dari Unilevel akan pulih atau growth 10% ya. Dan untuk 4 tahun selanjutnya Unilevel diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan dan dengan ekspektasi imbal hasil untuk investor itu sebesar 8% karena Unilevel ini merupakan sektor consumer yang non-cyclical, sehingga apabila suatu saham semakin defensif maka imbal hasil yang dialami juga biasanya akan semakin kecil. Maka dapatkan harga wajar untuk saham Unilevel ini sebesar Rp2.663 dan secara historis sejak tahun 2015 ya, bahwa dividen yield dari Unilevel ini selalu berada di kisaran 3 hingga 4,5%. Meski dalam 3 tahun terakhir itu sudah sering di atas 4,5%. Tetapi hal tersebut cukup jarang ya. Dan biasanya investor yang mendapatkan yield seperti itu biasanya dia dapat atau kebetulan membeli saham Unilevel di saat harganya terkoreksi beberapa saat dan biasanya harganya langsung kembali rebound, dan sehingga dengan proyeksi dividen payout ratio dari Unilevel itu hampir mendekati yang 100% ya, seperti halnya tahun sebelumnya dengan earning per share tadi untuk tahun 2023 itu sebesar Rp126. Maka kemungkinan besar pasar akan mengapresiasi untuk saham Unilevel ini di kisaran harga Rp3.150 hingga Rp4.200 yang menjaminkan dividen yield 3 hingga 4% seperti halnya 3 tahun terakhir. Dan tentu saja pasar akan mengapresiasi lebih apabila setidaknya dalam kuartal selanjutnya Unilevel itu mampu menghasilkan earning per share yang jauh lebih baik. Dan bila menggunakan PE ratio, NDA menghitung harga saham UNWL dengan melihat industri dari UNWL yakni consumer non-cyclical, valuasinya sangat layak untuk dihargai lebih mahal dibandingkan dengan industri lainnya. PE ratio 20 hingga 25 kali menurut saya hal yang masih wajar apabila kita mengapresiasi atau menghargai harga saham Unilevel melihat industrinya tadi ya. Tetapi dengan catatan itu sendiri, meskipun gross profit marginnya itu membaik, tetapi margin laba bersih dan margin laba usahanya itu sedikit menurun ya, dan earning per share-nya 5 tahun berturut-turut mengalami penurunan, sehingga untuk harga wajar dari saham UNWL ini apabila saya menggunakan proyeksi earning per share sebesar Rp140 sebesar Rp3.150 yang mencerminkan PE ratio 22,5 kali yang merupakan median PE ratio di angka 20 hingga 25 kali. Sekian update kuartal 4 tahun 2023 untuk saham UNWL. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.